Sudah 7 tahun tidak menyelam. Provinsi Kalimantan Utara menyimpan kekayaan laut yang masih alami dan menawan. Salah satunya berada di perairan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Karangmalingkit, begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Untuk menuju perairan ini, memakan kurang lebih 25 menit dari daratan Mangkupadi. Keindahan ini menarik perhatian Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Palingwang, yang menyempatkan diri bersama rombongan turun langsung menyelam untuk melihat dari dekat kondisi bawah laut Karangmalingkit. Pada kedalaman 2 hingga 15 meter, kekayaan terumbu karang dan habitat ikan terlihat jelas. Namun di balik keindahan tersebut, masih ditemukan beberapa bagian karang yang rusak akibat praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Gubernur mengajak semua pihak untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan menghentikan cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Ya, kita bersyukur masih banyak baik dan memang kita lihat ada beberapa karang yang hancur. Kelihatannya itu bekas dibom ikan. Dan kita menghimbau masyarakat untuk berhentilah melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan, khususnya yang merusak terumbu karang. Mari kita jaga bersama kelestarian lingkungan kita, khususnya menjaga terumbu karang di Kalimantan Utara. Terima kasih. Keindahan bawah laut Karangmalingkit berpotensi dikembangkan sebagai wisata selam dan snorkeling. Selain menjadi daya tarik wisata, kawasan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentang pelestarian lingkungan laut. Dengan pengelolaan yang tepat, Karangmalingkit diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Bulungan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Ya, apa kabar pemirsa? Selamat pagi, senang sekali kami bisa menjumpai Anda tentunya di program Jendela Negeri bersama saya Syira Trisya ditemani oleh dan saya Akbar Syah. Pastinya di awal tadi kita telah melihat bagaimana pesona dari sebuah lambau laut ya di Kalimantan Selatan, bagaimana keindahannya ini tentunya menarik perhatian kita untuk berkunjung ke sana ya. Betul. Dan ini menambah lagi referensi untuk kita menambah destinasi wisata ya. Selain tadi di Kalimantan, pasti ada begitu banyak tempat wisata yang perlu kita datangi ya. Dan juga pasti kita harus jaga bersama. Dan seperti biasa di Jendela Negeri kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik ya. Dan di pagi hari ini kita juga akan membahas tema yang ini merupakan program prioritas pemerintah Syira ya, terkait dengan MBG. Jadi program makan bergizi gratis ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang jaminan keamanan pangan. Jadi di balik setiap porsi makanan yang dibagikan, terdapat proses pengolahan yang harus memenuhi standar hygiene dan sanitasi yang ketat, mulai dari pemulihan bahan baku segar, pencucian, pengolahan hingga penyajian. Seluruh tahapan dilakukan secara terkontrol untuk mencegah risiko kontaminasi Syira ya. Betul sekali. Jadi dapur MBG ini menjadi titik krusial dalam menjaga kualitas program dan para petugas dapur diwajibkan menggunakan perlengkapan pelindung diri, memastikan kebersihan tangan serta mensterilkan peralatan masak secara berkala. Dan selain itu Akbar, pengaturan ruang dapur, sirkulasi udara hingga pengelolaan limbah juga diperhatikan demi menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan aman tentunya. Betul, jadi memang harus dipastikan dari prosesnya aman ya, agar kemudian ketika dikonsumsi oleh siswa ataupun siapapun itu
bisa aman dan nyaman begitu ya. Betul Dan tentunya sekali. dengan penerapan standar sanitasi yang konsisten, dapur MBG tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tapi juga memberikan rasa aman bagi para penerima manfaat. Inilah komitmen untuk menghadirkan makanan sehat yang layak konsumsi, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. Dan kita akan membahas hal ini, sudah hadir bersama kita narasumber di studio, ada Profesor Dr. Haji Arif Suman. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Akbar. Selamat pagi, Sarah. Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah, senang sekali. Sudah setahun kita nggak ketemu. Sudah sekarang kita akan ketemu ya. Prof. Ya. Arif sekaligus sebagai Ketua Umum Hakli, Prof ya. Ya, Ya, betul. Prof, kita ngomongin terkait dengan proses ataupun jaminan keamanan dari proses pengolahan MBG ini, Prof. Menurut Prof, bagaimana saat ini kondisi sarana dan prasarana dapur MBG saat ini dalam mendukung hygiene dan juga sanitasi, Prof? Ya. Kalau dilihat dalam kondisi saat ini, sejujurnya sudah jauh lebih baik. Ya. Namun demikian, kita perlu mengingat ke belakang pada saat awal dicanangkannya program nasional ini, berbagai hal yang kita belajar oleh waktu dan keadaan, Ya. sehingga bukan karena mereka tidak ingin dilakukan SLHS, tapi karena ketidaktahuan bahwa ada satu regulasi di Republik ini yang 4 tahun sudah berjalan yang berkaitan mengenai kegiatan usaha berbasis resiko kesehatan. Oleh sebab itulah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia berdasarkan informasi dari daerah, dari anggota Hakli, dari kabupaten, provinsi, itu melihat ada satu potensi resiko yang kalau tidak diantisipasi dapat menimbulkan keracunan pangan. Sehingga dilakukanlah satu pencanangan nasional, Ya. gerakan pembinaan tempat pengolahan pangan, like hygiene yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli. Nah, dari bulan Juli tersebut, apa yang terjadi sebuah takdir memberikan hikmah. Di bulan September, Oktober, terjadi sebuah letusan berbagai gayung bersambut tentang keracunan pangan. Dan disitulah kemudian Menko Pangan menyampaikan wajib SLHS pada SPPG. Keluar surat edaran 4202 dari PLT Dirjen P2, percepatan SLHS bagi SPPG untuk program MBG. Sehingga hal ini menjadi sebuah bentuk musibah membawa hikmah. Nah, apa yang kita lihat, Hakli mengawal bersama dengan Akopsi untuk melakukan satu bentuk persyaratan dari SLHS, yaitu pelatihan penjamah. Betul. Kemudian inspeksi kesehatan lingkungan dan juga pengambilan sampel air. Pada saat itu dilakukan bersama dengan juga BGN, mitra terkait, Kementerian Kesehatan, demikian juga Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas serta BNSP melakukan pelatihan tersebut untuk memberikan kepada penjamah pangan bagaimana cara memperlakukan dan mengelola pangan agar terhindar dari kontaminasi resiko. Kalau ditanyakan bagaimana kondisi sekarang, 65-70% SPPG yang telah memenuhi SLHS, lebih kurang 80% sudah mempunyai kualitas standar yang dapat meminimalisasi kontaminasi resiko. Walaupun secara parsial masih ada SPPG yang kalau tidak dilakukan satu upaya preventif itu dapat menimbulkan satu resiko yang kalau satu keracunan potensi attack rate-nya 15-25%. Dan perlu diingat Akbar Sira bahwa biaya kesehatan, biaya kepercayaan publik lebih besar daripada biaya pencegahan. Bagaimana pada saat Oktober, November, Desember ada sebuah toleransi waktu masyarakat untuk percaya dengan program nasional MBG ini yang begitu bagus. Tapi dengan semangat yang dilakukan kebersamaan, Hakli melakukan pencanangan aksi nasional di Kabupaten Bandung. Dan di sini terima kasih bersama Bupati Bandung yang begitu support. Sehingga ada sebuah kepercayaan yang dihadirkan juga dengan Kementerian Kesehatan, Pak Wakil Menteri, begitu juga dengan Pak Wakil Kepala BKN, begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Bangda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat bahwa SLHS bukan persoalan sektoral, tapi semua nasional untuk terlibat bersama. Kira-kira demikian. Berarti SLHS ini menjadi syarat mutlak ya, Prof ya, untuk kemudian setidaknya menjamin
bagaimana keamanan dan kelayakan dari makanan yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat gitu Prof. Ya. Seperti apa Prof? Jadi SLHS ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam bentuk instrumen untuk memberikan jaminan. Tapi bukan sebagai jaminan absolut, tapi jaminan yang secara istiqomah, berkelanjutan untuk merawat apa yang sudah didapat. Karena yang paling susah itu kan merawat sesuatu yang didapat. Betul. Ketika SLHS sudah didapat, bagaimana merawatnya? Nah, fungsi merawat itu, quality control itu harus hadir seorang pengawas ahli sanitasi lingkungan. Sehingga alhamdulillah SK BGN nomor 244 tahun 2025 mewajibkan setiap SLHS mempunyai ahli sanitasi lingkungan pada SPPG, baik beberapa SPPG maupun ketentuan jumlahnya. Kira-kira demikian. Ahli sanitasi lingkungan itu perlu hadir untuk mengawasi perjalanan prosedurnya. Artinya di sini secara pengolahan dari penjamahnya tadi ya, penjamahnya tadi itu bagaimana tuh proses pelatihan khususnya untuk personal hygiene Pak sejauh ini. Kalau kita melakukannya itu kan harus serempak, artinya seluruh Indonesia. Tapi kan ada beberapa yang dilihat beberapa ribu nih masih belum gitu ya. Artinya butuh yang namanya perhatian khusus. Bagaimana menurut dari Prof sendiri melihat hal tersebut? Jadi SLHS, Sira dan Akbar, itu satu persyaratan yang diwajibkan dalam perintah di PP 28 2025 dan Permenkes 11 2025 yang terbaru dari berbagai dinamika regulasi, serta juga ada di lintas sektor. Ada Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021, kegiatan usaha berbasis risiko di bidang pariwisata. Ada juga Permen Perindustrian yang berkaitan pada bidang perindustrian. Nah, hal yang terkait pada risiko ini, SLHS itu harus diawali dengan pelatihan penjamah. Di dalam regulasinya, Permenkes 11, tidak hanya penjamah, tapi juga pelatihan bagi penanggung jawab. Agar dia tidak hanya jawab, tapi juga nanggung. Sehingga dengan demikian, pelatihan tersebut untuk memberikan sebuah knowledge, pengetahuan. Selanjutnya bagaimana membentuk perilaku, sikap, itu perlu ada edukasi dan advokasi yang dilakukan oleh pendampingan, yaitu ahli sanitasi lingkungan, dan juga dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Apakah dapurnya memenuhi syarat, tempat penyimpanannya, kemudian lantainya, ventilasinya, bagaimana airnya, bagaimana jarak antara air dengan limbah, bagaimana peralatannya. Demikian pula dilakukan uji petik. Nah, kemarin diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, itu ternyata ada hal yang menarik ketika air yang dilakukan pemeriksaan sebagai air baku untuk pengolahan, ditemukan E. coli. Dan begitu direcek ternyata ada air baku yang secara langsung air tanah, ada juga air baku yang diperoleh dari air minum isi ulang. Sehingga ada irisan ketika berbicara MBG, juga kita memperhatikan sebagaimana perintah regulasi tempat pengolahan pangan pada air minum isi ulang itu juga menjadi perhatian karena juga merupakan syarat daripada layak hygiene sanitasi. Jadi SPPG ini membuka pintu masuk bahwa layak hygiene sanitasi ini bukan hanya SPPG, tapi juga pada tempat pengolahan pangan termasuk air minum isi ulang. Baik, Prof, kita tahan dulu Prof. Baik. Kita akan menuju ke beberapa daerah terlebih dahulu dalam segmen reportase berikut ini. Baik, yang pertama kita akan menuju ke Sulawesi Utara. Jadi pemerintah terus menguatkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak usia sekolah di Indonesia. Salah satu fokus utama dalam program ini yaitu pemenuhan standar layak hygiene sanitasi pada dapur produksi makanan. Dapur MBG menjadi bagian penting dalam rantai program karena berperan langsung dalam menjaga keamanan pangan sejak tahap pengolahan hingga makanan siap didistribusikan ke sekolah penerima manfaat. Kita akan terhubung dengan Gabriel Tambun langsung dari Sulawesi Utara. Selamat pagi Gabriel.
Baik, selamat pagi Akbar, Siara dan juga pemirsa Channel Negeri dimanapun Anda berada. Baik, Gabriel, silakan informasi Anda selengkapnya. Baik, pemirsa, pemerintah terus melakukan penguatan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi bahkan kesehatan anak usia sekolah di Indonesia. Salah satu fokus utama program ini, saudara, yakni pemenuhan standar like hygiene sanitasi dapur MBG. Dapur produksi ini, saudara, memiliki bagian penting dalam rantai program karena berperan langsung untuk menjaga keamanan pangan mulai dari tahap pengelolaan makanan sampai pada tahap distribusi ke sekolah-sekolah dan juga dirasakan oleh penerima manfaat. Di Kota Manado sendiri, saudara, dapur MBG terus melakukan peningkatan kelayakan sarana dan prasarana seperti penataan dapur produksi, menjaga kebersihan, bahkan penerapan prosedur kerja yang sesuai standar kesehatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kita ikuti petikan wawancara kami bersama dengan Arif Mantali SKM selaku KS PPG SPN Polda Sulawesi Utara berikut ini. Keamanan dalam SOP itu untuk relawan, semua relawan diwajibkan untuk masuk dapur itu memakai APD yang dimana seperti harnet, handskun, masker, dan lain-lain. Ya, setiap 2 minggu itu ada evaluasi dan juga general cleaning yang dimana untuk membersihkan seluruh SPPG di sini. Ya, setiap bahan baku masuk untuk mensortir ulang bahan-bahan baku yang supaya kita bisa mendapatkan bahan-bahan baku yang bagus, dan juga jika ditemukan bahan baku yang tidak layak, ya saya dengan tim itu meretur kembali ke supplier itu. Dan saudara, penerapan aturan kerja yang ketat dinilai menjadi kunci utama untuk mempertahankan kebersihan di dapur produksi makanan, saudara, sekaligus untuk memantau produksi makanan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain di dapur produksi, saudara, pengawasan yang ketat juga dilakukan pada tahap pendistribusian agar supaya kualitas makanan dapat tetap terjaga. Kembali kita ikuti petikan wawancara kami bersama dengan Dr. Anda Vin Bundung selaku penanggung jawab MBG di SMP Negeri 4 Kota Manado. Berikut ini. Tentunya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo yang sudah memprogramkan MBG ini untuk dilaksanakan. Sesuai dengan informasi bahwa sudah diatur bagian masak, bagian pengepakan, bagian pendistribusian. Jadi dalam hal ini mereka menjaga kebersihannya dan sehubungan dengan manfaat kepada siswa tentunya hal ini melihat makanan yang diberikan itu bergizi untuk anak-anak. Dan saudara, untuk proses penyaluran makanan ini sendiri dinilai sudah dalam kondisi yang layak dan siap dibagikan sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh penerima manfaat. Selain itu, saudara, untuk menjaga kesesuaian kandungan gizi pada setiap menu, penyusunan makanan MBG juga dilakukan dengan memperhatikan aspek gizi sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah. Kembali kita ikuti petikan wawancara kami bersama dengan Nimade Widiastiti selaku ahli gizi. Berikut ini. Sudah memenuhi standar gizi karena dari awal barang masuk sampai barang keluar itu kita awasi dari awal sampai akhir. Kehigienisannya itu sudah terjamin karena juga dari kita tidak akan mendistribusikan makanan yang tidak layak dikonsumsi. Menu itu kita itu ada daging protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan karbo itu nasi. Selain itu, saudara, bahan makanan yang digunakan dijamin sudah melalui proses pengecekan, baik saat diterima maupun sebelum didistribusikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan telah memenuhi standar keamanan dan juga kelayakan konsumsi. Dengan penerapan standar like hygiene sanitasi, serta pengawasan ketat dari hulu hingga hilir, program makan bergizi gratis diharapkan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Demikian laporan dari Sulawesi Utara, kembali ke studio. Gabriel dari Sulawesi Utara, terima kasih, selamat bertugas kembali.
Ya, kita ke Prof lagi. Tadi kita melihat bagaimana di Sulawesi Utara juga mementingkan yang namanya SLHS, Prof ya. Artinya bagaimana kemudian apa yang diolah ini bisa sampai ke bermanfaat dengan baik dan selamat gitu. Nah, kalau dari tadi Prof menjelaskan bahwasanya penerapan SLHS ini udah sampai 70% begitu, kurang lebih, dan juga pelatihan untuk penjamah di lapangan, tantangannya seperti apa, Prof? Di lapangan terkait dengan penerapan SLHS ini? Ya, jadi tadi seperti di awal, merawat yang didapat itu lebih susah dibandingkan mendapat. Nah, untuk bisa SLHS sebagai sebuah instrumen negara menjamin terhadap kualitas pangan, hygiene, sanitasi, maka yang pertama adalah adanya komitmen dari pengelola, dalam hal ini penjamah yang telah dilatih, untuk melakukan SOP yang sesuai, baik di dalam pengelolaan terhadap peralatan, tempat, kemudian ketika dia bekerja harus menggunakan APD, lalu kemudian kalau sakit dia tidak boleh bekerja, seperti misalnya flu atau terjadi iritasi kulit, berapa banyak yang sering menggaruk sehingga terjadi kontaminasi silang. Kemudian juga hal yang perlu menjadi perhatian, bahwa SLHS itu bukan hanya penjamah, penanggung jawab. Jadi penanggung jawab yang mungkin sudah tersentuh di dalam pelatihan, tapi tidak semuanya. Ini saya yakin pemerintah ke depan akan menata agar penanggung jawab juga ikut mendapatkan satu pemahaman tanggung jawab bersama. Berikutnya adalah mengenai hal yang kalau seandainya diketahui airnya positif, E. coli. Kita perlu tahu bahwa bagaimana baku air tersebut diperoleh. Apakah baku air itu telah terjadi kontaminasi akibat jarak yang tidak memenuhi syarat dengan jarak limbah. Begitu juga air tersebut apakah diperoleh dari air baku yang beberapa data dari 8 SPPG yang ditemukan masih belum layak untuk mendapatkan SLHS karena adanya E. coli. 5 itu ternyata air baku yang diperolehnya itu berasal dari air minum isi ulang. Jadi hal ini juga menjadi patut adanya satu bentuk secara menyeluruh. Bagaimana SLHS itu pada TPP, tidak hanya pada SPPG, pada OSS, olah siap saji, air minum isi ulang, begitu juga TPP khusus. Dalam kaitan MBG ini, tantangan berikutnya adalah sering anggota kami ini, Hakli, ya, tenaga sanitasi lingkungan, sanitarian, ketika ingin melakukan supervisi dari puskesmas, itu mungkin mereka belum tahu dan mengenal, sehingga terjadi resistensi. Mereka seolah-olah mengalami tekanan, sehingga khawatir nanti menjadi expose yang dapat menimbulkan kehebohan, padahal justru kehadiran sanitarian, tenaga sanitasi lingkungan, ahli sanitasi lingkungan adalah untuk menyampaikan hal yang mungkin terjadi dalam proses yang ada di dapur tersebut, apa yang harus ditata. Nah, ini secara lambat laun dengan hadirnya Dinas Kesehatan, begitu juga Akopsi, Hakli bekerja sama dengan Akopsi, bermitra dengan para kepala daerah, telah melakukan satu konsekuensi kepada SPPG bagaimana untuk bisa mempunyai frame terhadap interaksi dari sanitasi lingkungan. Karena kalau kepala daerah tidak sinergis dalam mendukung program MBG sebagai penerima manfaat, maka apabila terjadi satu potensi resiko keracunan pangan, maka biaya kesehatan dan biaya kepercayaan publik terhadap otorisasi kepala daerah jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. Betul. Ini yang menjadi catatan perhatian. Baik. Dan tentunya di sini ya kita perlu garis bawahi dari semua penanganan itu bukan hanya dari air aja, tetapi banyak aspek yang perlu diperhatikan. Dan kalau kita melihat juga dari bahan baku, dan bahan baku juga ini kan nanti akan diproses dan diolah untuk selanjutnya kan, untuk bisa diterima. Nah, yang terkadang menjadi, kita bilang berbicara mengenai E. coli tadi, ini kan juga bisa terjadi yang namanya transfer kontaminasi. Ketika dalam penyimpanan, nah itu penyimpanan yang layak, yang laik hygiene itu seperti apa? Ketika makanan datang, bahan baku masih mentah, dan kemudian makanan yang sudah diolah, kan itu kan ada sebagian yang juga ditaruh di storage. Nah itu bagaimana tuh perhatian? Pak? Kalau SLHS kita lihat dari mulai penerimaan,
maka di penerimaan itu apabila tidak dilakukan SLHS, ada resiko kontaminasi awal 30%. Kalau dilakukan dengan SLHS, maka ada resiko kontaminasi tapi kurang dari 10%. Apa itu resiko-resiko yang ada pada penerimaan? Kita harus mengetahui apakah bahan tersebut adalah bahan yang telah mengalami satu keadaan yang kualitasnya memburuk hingga harus dilakukan cepat penyimpanan pada suhu segar, ataukah telah terjadi satu kontaminasi pestisida atau mungkin tidak dalam kualitas yang baik karena pada saat pengangkutannya diterimanya tidak dalam kondisi yang segar. Nah, dalam kondisi ini kita harus mengetahui dan kita sudah punya SOP tersebut dan itu harus diimplementasi. Begitu juga pada saat penyimpanan. Di bawah suhu 5 derajat untuk kondisi material yang segar, kemudian di atas 60 derajat supaya terjaga tidak terjadi pembusukan. Kalau seandainya di antara 5 sampai 60 derajat material bahan itu tidak boleh lebih dari 2 jam, harus segera dilakukan pengolahan. Kemudian pada saat penyimpanan ini resiko kontaminasi silang itu lebih kurang 45% kalau tidak dilakukan SLHS. Tapi kalau dilakukan SLHS, potensi probabilitasnya lebih kurang 25% kalau kita tidak hati-hati dengan dilakukan pengawasan. Kemudian juga ada yang namanya satu bentuk penyimpanan bahan segar dan kemudian pendistribusian. Nah, dalam pendistribusian tadi persis yang dikatakan Sera dan Akbar. Jadi masaknya selesai jam 1 dini hari tapi baru dilakukan distribusinya jam 10. Jadi lebih dari 9 jam, kemudian belum lagi tempat penyimpanannya, kemudian juga bagaimana bahan yang berada di tempat kemasan tersebut, itu ternyata bahan yang mudah cepat mengalami oksidasi. Dan disitulah kisah awal munculnya makhluk Tuhan yang kecil yang bernama mikroorganisme. Sebaiknya berapa jam, Prof, dari proses pembuatan hingga pendistribusian agar kemudian ini makanan tetap aman dikonsumsi oleh siswa? Ya, kalau tempat penyimpanannya yang baik, kemudian juga terjaga suhunya, maka lebih kurang dari saat mengolah, memasak, kemudian distribusi, itu sekurang-kurangnya 6 jam. Itu maksimal? Ya, 6 jam sampai 8 jam. Tapi kalau seandainya 6 jam tapi tempat penyimpanannya tidak baik pada saat selesai pengolahan, bisa jadi itu juga banyak faktor yang akan mempengaruhi terjadinya pencemaran. Kita lihat juga jenis makanannya seperti apa ya. Betul. Karena setiap jenis makanan juga berbeda-beda berapa lama untuk kemudian bisa disimpan di storage untuk didistribusikan. Prof, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Program pemerintah hadir memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan. Ngulik Negeri menghadirkan informasi objektif mengenai implementasi program pemerintah di berbagai daerah dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ngulik Negeri setiap Selasa sampai Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Variety Show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mari jelajahi kekayaan Nusantara. Alam yang menakjubkan, budaya yang memikat, hingga kuliner penuh selera. Ikuti cerita dari setiap keunikan tradisi dan rasakan kehangatan dari seluruh penjuru negeri. Pesona Indonesia setiap hari
pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di program Jendela Negeri. Tentunya kita masih berbicara mengenai laik hajin sanitasi khusus untuk MBG. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Prof. Arief, kita terlebih dulu akan melihat sebuah grafis terkait dengan SLHS berikut ini. Jadi masih ada 14.000 SPPG yang belum memiliki SLHS. Tentunya ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Prof. Arief nanti ya. Namun kita terlebih dulu akan menuju ke Sumbar, Syira ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung berhubung dengan Bima Prasetya. Jadi mengenai dapur makan bergizi gratis di MBG khususnya di Kota Padang ini terus diperluas dengan penekanan kuat dan standar hygiene serta sanitasi untuk menjamin keamanan pangan. Dan program ini juga menargetkan sertifikasi laik hygiene sanitasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Padang. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Bima. Selamat pagi Syira dan juga Akbar. Baik, kita ingin langsung nih mendengar laporan dan informasi selengkapnya dari Bima Prasetya. Silakan. Baik, terima kasih Syira dan juga Akbar. Dapat kami laporkan bahwa dapur makan bergizi gratis atau MBG di Kota Padang terus diperluas dengan tetap memperhatikan standar laik dan hygiene sanitasi untuk menjamin keamanan pangan. Dan program ini menargetkan sertifikasi laik hygiene dan sanitasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di Kota Padang. Saudara, untuk tahun 2026 ini pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur MBG yang ada ini laik hygiene sanitasi. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan sehingga pemerintah mewajibkan seluruh dapur-dapur yang ada ini memiliki sertifikasi laik hygiene dan sanitasi. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan juga terus menjadwalkan uji laik hygiene sanitasi bagi karyawan dan unit-unit yang terlibat sehingga memastikan makanan yang akan didistribusikan tetap aman. Dan dapur standar BKN juga dirancang memiliki fasilitas yang higienis mulai dari meja stainless, alat cuci, food warmer untuk mencegah kontaminasi. Berbagai upaya juga terus ditingkatkan, salah satunya melalui pelatihan penjamah makanan yang dilakukan agar proses pengolahan makanan bisa dilakukan secara higienis, aman dan sehat serta makanan yang akan didistribusikan ini layak kepada penerima manfaat. Dan
Dan pemerintah Kota Padang terus aktif mendorong melalui Dinas Kesehatan bahwa SPPG yang ada ini harus mengurus pengurusan sertifikasi layak higien sanitasi, bahwasanya ini penting untuk memastikan kebersihan serta keamanan proses pengolahan makanan mulai dari produksi, kemudian juga pengolahan makanan hingga pengolahan limbah yang dilakukan ini betul-betul sesuai dengan standar higienis dan dilakukan dengan prosedur yang baik. Salah satu SPPG yang ada di Kota Padang, Syera, Akbar dan juga saudara, yaitu SPPG Air Pacah Padang. Pihak SPPG menekankan bahwa proses pendistribusian ataupun pengolahan makanan di SPPG ini terus ditingkatkan secara higienis dan layak hygiene dan sanitasinya. Dan pihak SPPG saat ini masih dalam proses pengurusan sertifikasi layak higien sanitasi karena memang SPPG ini baru beroperasi selama 1 bulan terakhir. Sementara untuk keamanan bahan baku pangan, pihak SPPG terus meningkatkan upayanya bahwasanya keamanan mutu dari pangan yang dikelola serta kelayakan makanan yang dikelola oleh penjamah ini menjadi salah satu prioritas sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat mulai dari anak-anak sekolah termasuk lansia, ibu hamil dan ibu menyusui yang tersebar di berbagai titik yang ada di Kota Padang. Berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala SPPG Air Pacah Padang dan Ketua Yayasan Dabua Ombak Pasisir. Sanitasi, personal hygiene dan keamanan pangan itu di dapur SPPG Kota Padang, Kota Tangah Air Pacah itu selalu ditingkatkan mulai dari tahapan administrasi, keamanan pangan, orang-orang yang ada di dapur dan sampai dengan pengolahan limbah itu sudah dilakukan peningkatan. Untuk tahapan administrasi itu mulai dari pengurusan SLHS, HACCP, sertifikasi halal dan sebagainya masih dalam proses tahap pengurusan. Sampai saat sekarang ini kami dari pihak yayasan itu memantau penuh pelaksanaan ini mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan pendistribusiannya. Kita di SPG ini kan ada kewajiban untuk melengkapi SLHS namanya. Nah, cuma SLHS itu bisa kita urus setelah kegiatan personal. Jadi ketika ada kegiatan personal, kita mengambil sampel dari makanan, dari alat dan dari lingkungan di SPG. Semua yang itu sudah kita daftarkan ke Dinas Kesehatan. Ya, sementara itu Syera dan juga Akbar serta saudara jendela negeri dimanapun Anda berada, ahli gizi di salah satu SPPG yang ada di Kota Padang menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Dan ini perlu dilakukan agar memastikan makanan yang disiapkan higienis, bergizi seimbang dan siap ataupun aman serta layak didistribusikan kepada penerima manfaat mulai dari anak-anak sekolah, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ahli gizi di SPPG juga bertanggung jawab penuh untuk memastikan kualitas zat gizi serta keamanan makanan termasuk melakukan uji organoleptik sebelum makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat. Berikut kita dengarkan keterangan dari ahli gizi SPPG di Kota Padang. Kami melakukan pengawasan yang sangat ketat, mulai dari pengadaan bahan makanan dulu tentunya. Yang mana di sini kami memulai dari pengadaan bahan makanan dari supplier yang terpercaya, yang mendatangkan bahan makanan yang segar dan tentunya aman. Lalu nanti akan dilakukan proses penyortiran terlebih dahulu. Ya, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Padang mulai berjalan efektif dan cakupan dari program ini terus diperluas oleh pemerintah daerah sehingga banyak lagi penerima manfaat yang akan merasakan dari program makan bergizi gratis. Pada tahun 2025 sebelumnya, pemerintah Kota Padang menargetkan sebanyak 17 dapur SPPG dan pada tahun ini tentunya akan terus diperluas dengan tetap memperhatikan keamanan pangan serta pengolahan yang dilakukan oleh para penjamah di SPPG yang ada, serta yang paling penting adalah mengurus
sertifikasi layak hygiene sanitasi atau SLHS yang menjadi syarat wajib di SPPG yang beroperasi di Kota Padang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kembali ke studio bersama Syera dan juga Akbar. Baik, Bima Prasetya baru saja melaporkan dari Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih laporannya, Bima. Baik, kita ke Prof. Arief lagi. Prof, kalau tadi kita melihat bagaimana dari BGN menyatakan bahwasanya masih ada lebih dari 14.000 SPPG yang belum memiliki SLHS. Dari pandangan PP Hakli sendiri, Prof, seperti apa melihatnya? Seberapa yakin kemudian seluruh SPPG ini memiliki SLHS di tahun ini? Ya, yang pertama bahwa kita harus menata image kita bahwa SLHS itu adalah instrumen yang harus disiapkan dari awal sebelum izin operasional dapur SPPG itu. Jadi yang terjadi mungkin ini menjadi sebuah hikmah, dapur itu jalan, kemudian baru SLHS itu berproses. Nah inilah yang saya sangat menekankan, apabila belum ada SLHS, tidak ada hal yang menjadi tawar-menawar bahwa dapur tersebut belum bisa beroperasi sampai menunjukkan ada satu SLHS. SLHS itu sendiri ada catatan bahwa kualitas air, kualitas yang terkait kepada cara pengelolaan makanan itu harus menjadi perhatian. Berapa banyak yang SLHS sudah diterbitkan, tapi ketika dilakukan pemeriksaan berkala, ternyata mempunyai satu potensi resiko yang terkait dari kontaminasi limbahnya, yang pada waktu awal itu tidak terjadi, tapi karena kontaminasi limbah yang berdekatan jaraknya sehingga mengalami kontaminasi yang akhirnya masuk dari air baku yang dia memanfaatkan air tanah. Nah ini kondisi seperti ini, ya kami bersyukur dengan adanya SKBGN 244 tahun 2025 itu mewajibkan pada 3 atau 5 SPPG itu harus punya ahli sanitasi lingkungan. Dan kami Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, menyiapkan standarisasi bersama BNSP, bersama dengan BGN, dan BGN sebelum adanya kasus keracunan yang gayung bersambut, sudah dilakukan pelatihan yang secara serentak tersebut, ya mungkin bisa melekat, mungkin juga tidak terlihat karena memang dilakukan secara massal. Nah, dengan adanya hal yang berkaitan kepada pengawasan pendampingan ini menunjukkan bahwa SLHS yang sudah didapatkan bukan berarti sebuah hak harga pasti kalau tidak mempunyai kepastian bagaimana keberlangsungan dan juga janji komitmen kepada masyarakat sebagai sebuah takdir konstitusi yang diberikan oleh negara kepercayaannya kepada SPPG untuk menyelenggarakan operasional program nasional MBG. Jadi bukan hanya SLHS ya, tapi juga ini SDM agar kemudian bisa menerapkan apa yang ada di poin-poin SLHS itu. Karena tadi kalau Prof menjelaskan ada banyak hikmah nih dari awal hingga akhir dan kemudian membuat. Tapi ini kan sebagai hikmah yang perlu kita terapkan bersama agar kedepannya program ini bisa diterima dengan baik oleh penerima manfaat, begitu ya Prof ya. Baik, kalau dari tadi kita, Prof juga di sini melihat bahwa masih ada program yang untuk mendapatkan sertifikasi ini masih belum dapat. Dan kalau kita melihat tadi langsung dari Sumatera Barat, kan di 3 daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara sampai yang di Aceh itu kan mengalami musibah. Apakah dari Hakli sendiri memberikan dispensasi waktu gitu untuk memperbaiki semuanya dari lingkungan, penataan sanitasi air, karena kan yang namanya terdampak bencana itu kan butuh waktu, Pak. Bagaimana untuk daerah-daerah yang terdampak seperti itu? Ya. Jadi sebelum musibah itu datang, Hakli telah melakukan satu event nasional dan juga berjumpa dengan Gubernur Sumatera Barat dan juga berkunjung ke Payakumbuh dan di situ dilakukan aksi kesiapsiagaan dari ahli sanitasi lingkungan
dalam penempatan di SPPG. Namun tak disangka datang musibah begitu, maka SPPG yang ada tidak berfungsi. Sehingga yang ada adalah sanitasi kebencanaan. Dalam dapur-dapur yang disediakan di tenda pengungsi dan juga SPPG yang terdampak itu dilakukan rehabilitasi. Sedangkan bagi SPPG yang tidak terdampak difungsikan untuk melakukan satu koordinasi terhadap penyiapan bagi makanan di pengungsi. Dan ini juga sekaligus kami menyampaikan prihatin dan semoga musibah ini menjadi sebuah hikmah bagaimana penataan khususnya pada saat suatu keadaan itu terjadi di sesuatu yang di luar kemampuan, sehingga kebersamaan ini sangat penting. Jadi dapur-dapur yang ada di tenda-tenda kebencanaan ini sangat perlu diperhatikan adalah airnya. Kemudian tata kelola pangan yang tidak boleh terkontaminasi dari sisi bagaimana terhadap penyediaan dan penyimpanannya. Baik. Apa strategi dari Hakli, Prof, dalam kemudian yang mungkin Hakli tawarkan untuk pemantauan dan juga evaluasi bagi setiap SPPG dalam penerapan SLAS ini, Prof? Ya, jadi Hakli kemarin sudah melakukan satu rakortin, rapat koordinasi rutin, Outlook 2026, fokus diantara dari beberapa item, yaitu mendukung kemitraan strategis dalam hal program. Salah satu adalah MBG. Kenapa? Karena dari MBG ini ada pintu masuk yang menjadikan para ahli sanitasi lingkungan terlihat marwahnya. Sebuah fungsi yang ada dalam kaidah dari Undang-Undang 17 2023 pasal 104 107 bahwa kesehatan lingkungan ruhnya itu penyehatan, pengamanan, pengendalian pada air, udara, makanan, tanah, dan vektor. Sehingga dengan kehadiran adanya SPPG ini, sepertinya semua menjadi hikmah. Terlihat bahwa perlu SLHS. Padahal 4 tahun yang lalu melalui PP 5 2021, kemudian dimodifikasi, didinamikasi, PP 28 2025 tentang penyelenggaraan berizin yang menunjang kegiatan usaha berbasis resiko kesehatan. Dan itu pun ada pada lintas kementerian, ada dari pariwisata, Permen Parekraf 4 2021, kemudian ada di perindustrian, ada di Permenkes sendiri yang sudah mengalami modifikasi 3 kali sampai di Permenkes 11 2021. Artinya semua sepakat dengan SKBGN, yaitu ahli sanitasi lingkungan wajib menjadi quality control terhadap hygiene sanitasi, khususnya dalam pengelolaan dapur yang ada di SPPG. Satu hal, Sira dan Akbar, kedepannya perlu SPPG dalam pengelolaan dapur tersebut ada sebuah rekomendasi, komitmen agar mempunyai istitoah, kemampuan, istiqomah, konsisten dalam hal persetujuan, pernyataan persetujuan pengelolaan lingkungan dalam bentuk SPPL. Sehingga para pengelola ini bukan hanya penjamah saja yang bertanggung jawab, tapi penanggung jawab harus jawab dan nanggung dalam pengelolaan lingkungan yang limbah bukan masalah, tapi menjadi fadilah, berkah. Jadi bagaimana menciptakan bersama ahli sanitasi lingkungan di SPPG, sirkular ekonomi tersebut bukan hanya SPPG saja, tapi masyarakat dilibatkan. Sehingga masyarakat diajak bagaimana menjadi potensi ekonomi yang suplainya bukan dari negeri, bukan dari daerah lain, tapi dari wilayah sekitarnya, mengalirnya ekonomi, PT-PT, pemberdayaan sosial, begitu juga lingkungannya merasa terlibatkan. Sehingga masyarakat menjadikan mawadah menjadi sebuah berkah dan rahmat terhadap kehadiran potensi dari SPPG tersebut. Ya, artinya semua lingkungan dilibatkan, juga tidak terkecuali masyarakat dan sekitarnya, yang pasti ini ujung-ujungnya juga mendapatkan cuan juga ya, sesuatu hal yang sangat positif sekali. Sekali kita mengucapkan terima kasih Profesor Haji Arief Sumantri selaku Ketua Umum PP Hakli yang telah hadir bersama kami di Jendela Negeri. Sekali lagi
Terima kasih ya terima kasih untuk Akbar, kehadirannya. terima kasih Sera. Ya. Satu hal yang menjadi titip pesan, SLHS bukan sebagai sebuah jaminan absolut, tapi SLHS adalah instrumen yang menghadirkan hati untuk bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi maupun juga swasta, untuk menghadirkan Indonesia masa depan generasi yang sehat melalui kualitas gizi sehat, aman dari hygiene sanitasi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Dan kita akan menghadirkan beragam informasi lainnya, namun sejauh berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hai anak-anak kreatif, siapa yang suka menggambar? Kak Iwan akan menemani adik-adik belajar serta berbagi tips agar gambar menjadi keren. Bisa seperti ini. Kini saatnya menuangkan ide lewat pensil dan kertas kalian. Bagaimana? Mudah kan? Ini gambarku bagus gak? Oh, keren! Mari menggambar, Rabu sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri dan kita akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Yang pertama kita akan menghadirkan informasi dari Sulawesi Utara. Kita akan melihat bagaimana pesona keindahan alam Puncak Teteh Tanah di Sulawesi Utara berikut ini. Puncak Teteh Tanah yang terletak di Kota Tomohon, Sulawesi Utara menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan panorama dari ketinggian. Disuguhi udara sejuk dan pemandangan alam pegunungan, lokasi ini sering diselimuti kabut tipis yang dapat menciptakan suasana menenangkan. Keindahan inilah yang membuat Puncak Teteh Tanah menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara geografis, Puncak Teteh Tanah dapat ditempuh dari kota Manado dengan perjalanan darat sekitar 1 jam. Dengan kunjungan wisatawan yang mengalami dinamika dari waktu ke waktu, upaya peningkatan fasilitas dan penataan kawasan terus dilakukan agar destinasi wisata ini semakin nyaman dan menarik minat pengunjung. Kalau pengunjung mungkin kalau sekarang ya nak menentu. Karena kadang kan kalau mau datang ke sini tujuan memang ke Teteh Tanah. Beda kalau di pinggir jalan, ini tujuannya. Tapi tergantung juga cuaca. Cuma jalan sih. Karena pengunjung biasa bilang jalan kebanyakan ada yang rusak. Tapi ya mudah-mudahan berjalannya waktu akan diperbaiki lebih bagus lagi. Semoga Teteh Tanah lebih bagus. Mungkin rencananya memang mau diperbaiki, mau bikin banyak bunga-bunga begitu sih. Puncak Teteh Tanah sempat mengalami masa kejayaan saat jumlah kunjungan wisatawan cukup padat beberapa tahun silam. Saat ini, jumlah pengunjung cenderung fluktuatif, tergantung kondisi cuaca dan waktu kunjungan. Sejumlah pembenahan juga terus dilakukan, terutama pada infrastruktur dan kenyamanan area wisata. Harapannya, ke depan Puncak Teteh Tanah dapat terus berkembang, dengan penambahan spot-spot baru seperti taman bunga dan area foto yang dapat menambah daya tarik bagi pengunjung. Memang tempat ini berkesan buat saya gitu. Jadi yang kedua kali saya kemari, saya ajak teman-teman saya. Jadi pertama saya datang sendiri, diajak teman orang Manado. Yang kedua kali saya kemari urusan kerja, teman-teman saya berapa orang saya ajak kemari. Jadi memang saya pikir ini rekomendasi. Kalau orang yang belum pernah kemari, cobalah sekali-sekali datang kemari, lihat bahwa tempat ini berbeda. Gitu. Harapannya mungkin ada wahana atau apa gitu ya, bisa ditingkatkan lagi. Jadi bukan sekedar kita duduk memandang alam, tapi ada sesuatu yang bisa lebih hidup dari sekedar kita melihat alam gitu.
Bagi sebagian wisatawan, kabut yang sering menyelimuti puncak Tetetana justru menjadi daya tarik utama. Suasana sejuk, pemandangan alam terbuka, serta ketenangan yang ditawarkan menjadikan tempat ini cocok untuk bersantai dan melepas penat. Tim Liputan TVRI melaporkan. Dari puncak gunung yang begitu sejuk, hijau, dan rindang, kali ini kita akan beralih ke pantai, Akbar. Jadi kita akan ke Sumatera Barat. Jadi di sini ada tempat yang sangat indah sekali, namanya Pantai Sunur Pariaman. Bagaimana seindah apa pemirsa? Seperti apa ini dia untuk Anda. Kota Pariaman, Sumatera Barat memiliki sejumlah destinasi wisata yang mengagumkan. Kota wisata dengan sejarah kemaritiman yang panjang menyuguhkan berbagai objek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan beserta keluarga. Salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan masyarakat yakni Pantai Sunur atau dikenal dengan Pantai Sunua. Pantai Sunua dikenal sebagai gerbang selamat datang di Kota Pariaman. Pantai ini terletak di daerah paling selatan Kota Pariaman, Sumatera Barat, tepatnya di Desa Pasir Sunur, Kecamatan Pariaman Selatan. Di objek wisata ini, wisatawan akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih yang luas, yang memberikan ruang untuk bersantai sambil menikmati udara pantai yang bersih. Selain itu, air laut biru yang jernih dan deburan ombak Samudra Hindia memberi daya tarik tersendiri. Kombinasi muara sungai dan bibir pantai menyatu menjadi nuansa berbeda dan sejuk dilihat mata. Pantai Sunua menawarkan keindahan alam yang memukau dengan deretan garis pantainya yang indah. Suasana pantai yang asri dengan deretan pohon pinus yang sejuk dan asri memberikan ketenangan dan udara segar. Wisata Pantai Sunua menyediakan sejumlah fasilitas wisata seperti camping ground dan pondok-pondok tempat bersantai bersama keluarga. Tidak heran jika pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terlebih ketika momen libur panjang. Sangat menarik dan indah. Suasananya nyaman, kemudian membuat anak-anak juga betah untuk bermain di sini. Dan ini bukan kali pertama kami datang ke sini karena setiap kali mau pulang kampung ke Pasaman, kami selalu mampir di sini melepaskan penat dan juga menikmati suguhan kuliner yang ada di sini. Kulinernya juga enak dan nikmat untuk dinikmati. Kedepannya mungkin kita perlu benahi itu dari segi fasilitas umumnya yaitu MCK karena kami rasa kalau untuk MCK agak kurang ya karena terletak agak jauh di sana. Kemudian untuk musola juga kali di situ tadi juga sudah dilihat kalau kemarin tuh belum ada musolanya. Mungkin itu, tapi kalau kebersihan tempat bermain anak-anak alhamdulillah sudah sangat bagus. Menikmati keindahan Pantai Sunua bersama keluarga menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan ketika mengunjungi Kota Pariaman. Terlebih saat ini banyak sekali sejumlah paket wisata yang ditawarkan di sepanjang Pantai Sunua Pariaman. Pantai Sunua bukan sekadar wisata alam, namun juga terkenal sebagai surganya bagi para pecinta sunset. Pantai Sunua menjadi salah satu wujud keharmonisan alam dan budaya Minang yang harus dikunjungi di Sumatera Barat. Ya, dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Jendela Negeri hari ini. Saya Akbar Syam pamit. Dan saya Syara Trisha mewakili kerabat yang bertugas pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.
terus berjuang lebih keras, jangan menyerah. Tetaplah jadi wanita terhebat untuk Indonesia. Di sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Perjuanganmu akan mereka teruskan untuk Indonesia. Di sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Di sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Di sini bersama perempuan. Nih, tadi di pasar kayaknya seger deh ya. Kenapa dari sini? Udah ada menunya. Menu apa? Kan kita mau masak. Ini udah ada, aku udah Kasanas. temuin caranya gimana bikin lodeh yang enak. Kasanas harus lihat dulu. Lodeh mesti dimasak sama orang yang lidahnya nggak pahit. Ini katanya tulisannya gitu. Kalau yang lidahnya bercabang boleh. Tapi paling enak nih Kasanas, paling enak mah kalau yang masak sayur lodeh lidah mertua sekalian. Tanaman dong. Ini Lagi udah ada resepnya cepet. tapi ini nih si Rinanda nih tadi nih nggak paham kali milihnya nih Kak, lihat Aida tuh. nih, masa nih beli sayur nggak ada daunnya? Ini daunnya apa? Kebalik ya? Kebalik. Masa layu gini? Pasti banyak pestisidanya. Layu bukan sembarang layu. Ini sayur yang paling tua dari semua sayur. Lah, apaan itu? Sayur kakung. Kak, ini sayur yang paling ditakutin nih Kak. Kenapa Apa tuh? itu? Takut dibilang tangan panjang. Kacang panjang. Ini bercanda mulu nih. Gak boleh. Itu, kalau aku lihat itu sayurannya nggak segar. Gimana kita bisa menjadi sehat? Karena nutrisi yang masuk nggak benar. Belum lagi kalau kalian masaknya tidak dengan cara yang tepat. Bagaimana mungkin aku bisa jadi perempuan yang punya energi bagus, mengerjakan semua pekerjaan sebanyak-banyaknya? Repot, nggak ada emaknya apa ya Allah, ya Allah. Panjang urusan, makanya beli yang benar. Rinanda ini, aku udah bilang tolong lihat ya, bayam-bayam ini yang segar, yang no hama, no pestisida itu disemprot-semprotin, jangan. Kalau bisa ini yang organik. Udah, ini organik. Ini organik apaan Kak? Layu begini tadi. Ini nggak bisa, ini buat masak kayak begini. Tidak memenuhi syarat. Apa yang ini aja kali? Jangankan untuk dinikahkan, untuk hidup sendiri saja dia sudah tidak pantas. Begitu sulit ya Begitu Kak. sulit ya. Jadi gimana ini Jadi Kak? Apa gini aja Kak? Aku punya ide. Apa? Bagaimana kalau kita ya membeli lahan yang ada di samping rumah? Tanah kosong. Tanah kosong. Bukan punya pokong nasir itu? Lah dibeli Kak, supaya apa? Kita bisa menanam. Yang nanam siapa? Lah, saya lah kalau Bisa tanam nggak? menanam ya. Habis kita tanam, Terus? supaya nggak becek kita uruk. Habis diuruk. Lah kita Kalau Ini diuruk bikin rumah dong, bukan nanam tanaman, bukan pertanian. Harus ada yang ngelurusin deh. yang penting kan dia yang nanam. Yang penting tuh kalau kita habis nanam, jangan lupa dikasih mawar, terus didoain. Astagfirullahaladzim. Itu nyekar. Kak, itu ke daun ini berarti Kak persugihannya.